Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ayuhat tullab wa talibat al-hibba al-muhtaramun, yang kami hormati dan kami cintai semua guru-guru kami, para asatiz. Siap. Nah, lanjut. Semoga beliau diberikan sehat selalu, dipanjangkan umurnya. Nah, bagian belum nikah semoga, amin ya rabbal alamin. Allah blek balung narana. Dan yang kami cintai pula adik-adik sekalian, santriwa dan santriwati Ma'had Nuril Jannah NWDI Ampenan. Nah, katanya tadi nyanyi, lupa ya. Nah, silakan nyanyi dulu biar giroh semangat paginya itu lebih semangat lagi. Silakan Ustazah. Cek. Nah, lanjut. Setelah sempat dijawab sama nasyid, nyanyi. Nah, kita lanjut. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu, hadir di salah satu majelis atau forum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa majelis ilmu itu merupakan gambaran daripada taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dia katakan tadi malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadara majlisal ilmi aqtahullah ay kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsh." Sai datang li sopok majelis ilmu lek bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan baginya, akan menjamin dirinya itu mendapatkan pahala. Tahu besar pahalanya? Ibadat sanatin, yaitu ibadah 1 tahun. Itu besar pahala orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini. Nah, itu wa yakunu ma'i tahtal arsy, itu kata Rasulullah. Dan barang siapa yang hadir di majelis tersebut akan bersamaku nanti di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi orang yang menghadiri majelis ilmu di bulan suci Ramadan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ibadah 1 tahun. Bayangkan sudah semua ibadah 1 tahun itu akan sudah akan dapatkan dengan cara
menghadiri majelis ilmu seperti ini. Nah, itu saking murahnya Allah Subhanahu wa taala. Sida wirid, sida zikir, sida sembahyang 1 tahun, maka itu akan dicapai pahalanya dengan sekedar datang di majelis seperti ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita sering membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, mari kita sama-sama bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tayyib fi hadhil fursah sanastamir dirasatana bil maddah ay bil majlis kitab ta'lim al muta'allim. Jadi kita lanjut intak kita, yaitu dengan membahas kitab Ta'limul Muta'allim. Sebelumnya, untuk menunjukkan adab kita kepada musannif atau pengarang kitab ini, mari kita sama-sama baca Fatihah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari melalui kitab yang beliau karang. Lahul Fatihah. Amin. Sebelum kita lanjut, kakak mau tanya nih. Karena kita sering baca kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, kira-kira ada yang tahu siapa nama pengarang kitab Ta'limul Muta'allim? Oke, Syekh Azhar Nuji. Nama asli beliau siapa? Siapa? Nama beliau adalah Syekh Ibrahim bin Ismail Azhar Nuji. Nah, jadi itu nama asli beliau. Itu ya. Jadi perlu bagi kita untuk mengetahui siapa pengarang kitab yang akan kita pelajari itu. Karena siapa tahu dengan sebab kita tahu namanya, kita akan mendapat keberkahan dari apa yang kita pelajari. Amin. Oke. Sebelum kakak masuk ke materi, seberapa penting sih belajar ilmu Ta'limul Muta'allim? Nah, jadi para ulama mengatakan al-adabu qabla al-ilm. Jadi adab itu harus di atas ilmu. Sebagaimana guru besar kita dulu, Bapak Maulana Syekh, ketika baru nyampe Salatiyah, baru nyampe Mekah, beliau diajak oleh ayah beliau. Siapa nama ayah Bapak Maulana Syekh? Siapa? Tuan Guru Haji Abdul Majid. Nah, ketika itu beliau dibawa oleh ayah beliau
keliling keliling Masjidil Haram, sehingga beliau menemukan seorang syekh yang nama syekh tersebut tidak asing di telinga kita, yaitu Syekh Muhammad Hasan Al-Masyat. Nah, jadi ketika beliau matur, ayah beliau ini matur ke Syekh Hasan Muhammad Al-Masyat, aneh pelungguh hajahang anak tiang, kurang lebih seperti itu bahasanya. Tapi apakah beliau langsung menerimanya? Tidak. Syekh Hasan Muhammad Al-Masyat menanyakan dulu, apakah bija pelungguh niki sudah mengkhotbahkan kitab Ta'limul Muta'allim? Kurang lebih seperti itu. Belum ya Syekh. Nah, oh nenek man dulu, nenek man belajar dulu letih. Nah ni ulem pelajari kitab Ta'limul Muta'allim, lamun khatam baru ngaji jukti. Nah itu kata Syekh Muhammad Hasan Al-Masyat. Saking pentingnya yang namanya ilmu Ta'limul Muta'allim. Karena apa? Dalam kitab ilmu Muta'allim banyak sekali kita diajarkan, banyak sekali ajaran para ulama bagaimana cara menuntut ilmu yang sebenar-benarnya, bagaimana cara kita menghadap terhadap guru, bagaimana cara kita menghormati ilmu, dan bagaimana sikap kita selaku santri yang sebenarnya. Maka dari itu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kitab Ta'limul Muta'allim pada bab fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Nah, yaitu pasal yang membicarakan tentang bagaimana cara kita memuliakan, bagaimana cara kita mengagungkan, menghormati ilmu itu tersebut dan ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Guru-guru kita, ustadz kita, dan orang yang mempunyai ilmu. Hatta dia itu anak kecil itu sendiri, tapi dia memiliki ilmu, maka kita suatu kewajiban bagi kita untuk menghormatinya. Nah itu. Kita baca sedikit. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa 'ada man nafa'a bi 'ulumihi wa bi 'ulumi syekhina fid dharain. Amin. Faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalu al-ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi wa ta'dimul ustadi wa tawqirihi. Qila ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bi tarkil hurmah. Wa ta'dimu qila al hurmatu khairun min at-ta'ah. Ala tara anna al insana la yakfiru bil ma'siyah wa innama yakfiru bi tarkil hurmah. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimul mu'allim. Qala Ali karamallahu wajhahu, ana 'abdun man 'allamani harfan wahidan in syaa'a ba'a wa in syaa'a i'taqa wa in syaa'a istaraqa. Ila akhir. Nah, nanti kita lanjut lagi. Faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Nah, sekarang kita bahas tentang pasal atau bab yang membicarakan tentang bagaimana cara kita memuliakan guru, bagaimana cara kita memuliakan ilmu tersebut, dan bagaimana cara kita mengagungkan orang yang memiliki ilmu. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalu ilmi wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dimil ilmi. Nah, salah satu kunci keberkahan ilmu yang kita cari itu yaitu dengan cara pertama, kita harus memuliakan ilmu. Kedua, memuliakan orang yang mengajari kita. Bagaimana caranya? Nanti ada di dalam kitab. Itu. Qila, dikatakan ma wasala man wasala illa bil hurmah. Jadi orang itu melakukan sesuatu pasti ada target. Nah, apabila dalam berproses untuk mencapai target tersebut, maka jangan lupa akan akhlak kita, jangan lupa dengan adab kita. Karena apa? Banyak dari kita, banyak dari para penuntut ilmu itu yang kalau kita lihat mereka rajin masuk sekolah, yang kalau kita lihat mereka sangat tekun mendengarkan, sangat rajin mengikuti pelajaran, akan tetapi mereka tidak menggunakan atau tidak
menerapkan akhlak mereka. Nah, kadang hal tersebut yang menyebabkan kita tidak menjadi apa-apa. Sekolah hanya sekedar sekolah tanpa tujuan yang jelas. Nah, itu. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengutamakan hormat atau akhlak. Dikatakan juga oleh para ulama, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Nah, jadi ketaatan hormat itu jauh lebih baik daripada ketaatan. Ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyah. Nah, ini. Orang itu tidak dikatakan kafir karena kemaksiatan yang dilakukan oleh Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang itu dikatakan kafir dengan sebab apa? Dengan sebab dia meninggalkan hormat. Contoh, dulu iblis adalah salah satu makhluk yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Terus bagaimana kisahnya dia menjadi penghuni neraka? Tidak lain dan tidak bukan karena dia meninggalkan rasa hormat. Dia angkuh, dia sombong ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu. Tapi apa kata setan? Oh, ndek milih. Kembe ndek milih. Yo aku tepina li api sedangkan ini tanah li tepina. Lebih mulia tanah apa api? Nah, itu bahasa yang dilontarkan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, karena kesombongannya, karena tidak rasa hormatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijebloskan ke dalam api neraka. Maka dari itu penting yang namanya hormat. Nih, terutama adik-adikku, silahkan prioritaskan dalam menuntut ilmu itu harus dengan hormat, harus dengan akhlak. Jaga dikah lakun sida pada, terutama ini di guru-guru. Nah, itu. Qala Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau pernah mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan wahidan in syaa'a ta'a wa in syaa'a i'taqa wa in syaa'a istaraqa. Nah, sekelas Sayyidina Ali saja yang sudah dijamin masuk surga, beliau pernah mengatakan, aku siap menjadi budak, aku siap menjadi hamba atau pembantu bagi siapa saja mengajarkanku satu huruf. Bayangkan satu huruf, Sayyidina Ali saja sudah rela dirinya dijadikan budak. Terus berbela mun itu pira huruf wadah tajah, pira kalimat wadah hafal, pira materi wadah tulis. Pernahkah kita merenungi hal tersebut? Nah, pernahkah kita mengatakan saya ajahku sekek materi doang, yak siap wahatongan kanduk polak ajak balik barek malam. Wadah kena menu? Wah. Nah, ini Sayyidina Ali loh. Apalagi kita yang hanya manusia biasa, banyak salah, tapi hampir rasa syukur kita terhadap guru kita yang telah mengajarkan kita tidak pernah kita lontarkan. Nah, insya'a ba'ah. Nah, saking relanya beliau dijadikan budak sama orang yang mengajarkan beliau satu huruf saja, Sayyidina Ali rela dirinya dijadikan budak. Baik dia mau dijual atau dimerdekakan. Itu kata Sayyidina Ali. Kemudian ini ada syair dari kitab Ta'limul Muta'allim yang saya ini sering kita nyanyikan di pancor. Ra'aitu haqqal haqqi haqqal mu'allimi wa aujabahu hiddan ala kulli muslimin laqad haqqa an yuhda ilayhi karamatan lita'limin harfin wahidin alfu dirhami. Nah, itu syair yang dibuat oleh para ulama. Apa artinya? Ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallim. Aku percaya bahwa hak guru-guru itu memang ada.
Maka dari itu wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin, maka wajib atas semua santri-santriwan Pondok Pesantren Nurul Jannah untuk menjaga hal tersebut, untuk memelihara hal tersebut, yaitu hak-hak apa saja hak-hak guru kita. Nanti kita bahas. Terus laqad haqqu ayyuhda ilaihi karamatan, salah satu hak guru kita dari kita sendiri yang diajarkan oleh beliau-beliau, yaitu kita semestinya memberikan hadiah kepada beliau. Wah debeng ustad-ustad liti kepeng, wah de beng ustad-ustad liti ini biang motor, wah deh. Nah, itu saking pentingnya yang nama ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Itu. Makanya jangan heran kalau orang-orang tua kita dulu, kenapa ilmu-ilmu beliau, orang tua kita dulu itu sangat melekat. Karena apa? Takzimnya beliau-beliau, orang-orang kita dulu, orang-orang tua kita dulu kepada guru itu sangat besar. Contoh, kalau di rumah itu ada tradisi nyelamatan. Nyelamatan itu biasanya dilakukan pada bulan Maulid. Biasanya kita baca Al-Quran mulai dari Al-Ha sampai An-Nas. Nah, itu sebelum hari H, orang tua dulu itu membawakan guru ngaji yang mengajarkan kita itu dulang marak beli meja ni ketinggian isin dulang nu, saking bersyukur kita anak sak cekat ngaji, saking bersyukur kita anak sak tahu baca Quran. Nu dengan tu lain lagunya apa? Nah, lita'alimi harfin wahidin alfu dirhami. Lita'alimin harfin wahidin alfu dirhami. Nyocok ukuran dengan guru itu dikasih hadiah apabila beliau mengajarkan kita satu huruf. Di sini mengatakan kita harus bayarnya dengan 1000 dirham. 1000 dirham. Nah, itu. Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid din fa huwa abuka fid din. Nah, saya yajah side le bawon dunia ilmu tentang agama, maka dia adalah ayah side atau bapak side. Maka hak guru tersebut sama haknya seperti bapak side. Itu kalau guru itu mengajarkan hal tentang agama yang kita butuhkan sehari-hari. Contoh, misalkan seorang ustadz mengajarkan muridnya bagaimana cara kita berwudu, bagaimana cara kita salat, bagaimana cara kita berpuasa. Hal-hal tersebut itu sudah menjadikan guru tersebut sudah di setingkat dengan ayah kita, bahkan bisa lebih. Maka dari itu suatu hak guru tersebut ada pada diri kita. Kemudian qala masyayikhuna man arada ay yakuna bunhu aliman fayanbaghi ay yura'a al-ghuraba min al-fuqaha wa yukrimuhum wa yu'addimuhum wa yu'tihim syai'an. Nah, saya milik kita anak, saya milik kita keturunan dari dengan alim, dari dengan saleh, maka hendaknya dia itu harus memuliakan orang yang memiliki ilmu. Hendaknya dia itu harus memfasilitasi, harus memudahkan orang yang mengajari anaknya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh dan Guru Haji Abdul Majid, yaitu ayah daripada Bapak Maulana Syekh. Kenapa Bapak Maulana Syekh bisa terkenal sampai sekarang? Karena keilmuannya, karena jasa-jasanya. Itu tidak lepas dari apa yang beliau, itu tidak lepas dari ayahanda beliau, yaitu Tuan Guru Haji Abdul Majid. Nah, jadi dulu beliau ketika diserahkan ke Salatiyah, beliau tidak segan-segan membawa harta bendanya ke Salatiyah. Nah, daun kepeng sekantong, dan bukan kepeng biasa, itu kepeng emas. Nah, itu dibawa ke guru-gurunya karena penting yang namanya memanjakan guru tersebut. Nah, itu. Dan banyak dari para masyayikh kita
yang orang tuanya hanya orang biasa, tapi sekarang dia menjadi orang yang terpandang. Kadang dia orang tuanya itu menjadi hanya orang biasa, tapi anaknya menjadi orang yang terkenal. Karena apa? Karena khidmatnya, karena betapa murah dia memanjakan guru daripada anaknya tersebut. Arak sak berabas. Tahu berabas? Apa berabas? Lamun bahasa kayak lu ngontas. Ngontas. Apa berabas bahasa teh? No akah. Intin ya elah bebenas elek benlangan. Jadi ada seorang guru yang rumahnya di dalam kebun, dan di rumahnya itu jauh dari jalan. Dan ketika ayahnya ini membersihkan, dan sebab ayahnya ini membersihkan jalan atau jalur menuju ke rumah guru tersebut, maka anaknya sekarang itu menjadi tuan guru yang besar. Dan ini sahih ceritanya, yaitu Allah yarham tuan guru Zahid Syarif. Jadi ayahanda beliau dulu, beliau menjadi orang yang sangat berilmu karena bekas perjuangan dari ayahanda beliau. Jadi ayah tuan guru Zahid Syarif, beliau sering membersihkan halaman-halaman di pinggir jalan di saat gurunya tuan guru Zahid Syarif ini lewat. Dengan sebab itu maka bijinya anaknya menjadi tuan guru yang sangat berwibawa, yang sangat berilmu. Itu. Fa in lam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Lamun tuah manjaan guru, lamun tuah berbakti lek guru nanak teh, lamun de anak jadi tuan guru, paling dek bayin telemak jadi tuan guru. Itu. Kalau bukan anak kita yang menjadi orang yang alim, kalau bukan anak kita yang menjadi orang yang saleh, orang yang dipercaya, orang yang berilmu, paling tidak maka cucunya itu akan menjadi seorang tuan guru atau seorang orang yang alim. Itu. Terus berbentat nani misal beradab je guru. Ada. Wamin tauqiril muallim, dan bagaimana cara kita berbakti atau menghormati guru tersebut? Annala yamshi amamahu. Dendek lampak elek julun guru, dendek sekedar liwat elek julun guru. Kecuali guru tersebut mengizinkan kita. Lagu nindek guru lapang ada kita pelai gawat kan? Pelai elek julun guru entah. Lah nar adab. Nindek menu. Kecuali guru tersebut sudah mengizinkan. Tapi Ustaz, silap dulu. Itu baru kita boleh berjalan di depan guru. Dan para ulama mengajarkan adab berjalan di depan guru itu ada waktu siang dan ada waktu malam. Di waktu siangnya kita diajarkan untuk tidak berjalan di depan guru. Beda lagi sama di waktu malam. Lamun malam datang, petang, kita disuruh berjalan di depan guru. Kembien itu harus salat lejulun guru terlampak. Siapa tahu di depan guru kita itu ada longkak, alat longkang. Sekira lamun ayat trik guru itu berjulu trik kan? Itu betapa pentingnya yang nama ilmu akhlak. Ulama mengajarkan kita. Jadi di waktu malam kita dianjurkan untuk berjalan di depan guru. Untuk apa? Untuk melindungi guru kita. Kalau di waktu siang berjalan di belakang guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yajlisu makanahu. Nendek tokol lelek taon tokol guru. Nek cara tokol lek tokol nek cara tokol lek taon tokol guru. Emang dia tokol lagu di tenang-tenang kursin guru. Si de kicak-kicak kursin guru. Nauzubillah. Itu. Jangan duduk di tempat guru. Walaupun
walaupun kursi tersebut kosong, kalaupun kotor, silakan dibersihkan. Nah, itu salah satu adab kita kepada guru. Jangan duduk di tempat duduknya guru, apalagi mentendang, apalagi gending-gending Malik. Nah, no. Terus yang ketiga, wala yabtadi'ul kalama indahu illa biidnih. Jangan memulai percakapan sebelum guru tersebut mengizinkan. Ni lagu ndek pas taman guru, keribut marah anak manuk cuman timpaan. Saking ribut. Itu sebelum guru mulai menjelaskan kalian sudah mulai ribut. Nah, ulama mengajarkan jangan memulai pembicaraan apabila kita belum diizinkan. Nah. Kemudian selanjutnya, wala yas'alu syai'an inda malalatih. Lamun bau tak tajah si para ulama dendek beketuan lamun guru kenyikan betmut, tak marah betmut. Galau apa bu? Nyikan kerut tangan. Nah ni guru misalnya nyikan le utang, iya tak beketuang, kembek de pak guru. Le utang deke. Dengan susah, marit ben susah. Lihat kondisi dulu. Kalau emang guru tersebut lagi mood banget, mood banget, maka sahkan. Tapi kalau lihat keadaan, jangan bertanya di saat guru itu sedang bad mood. Jangan mengajukan pertanyaan di saat guru itu sedang lelah, sedang bosan. Itu. Kemudian selanjutnya, wa yura'iyal waqt wa la yudaqqal baba bal yasbiru hatta yakhruj. Lamun bertemu jeung balen guru, kita waktu dulu. Siapa tahu di waktu tersebut guru kita sedang istirahat. Siapa tahu di waktu tersebut guru kita sedang sibuk atau beliau ada